Perkenalkan, nama saya Wahyu Kartikus Diuruk dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 2405050087. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pelek dan ban pada sepeda motor. Mari simak berikut video ini. Sistem pelek dan ban pada sepeda motor adalah bagian penting dari sistem roda yang langsung berhubungan dengan performa, kenyamanan, dan keselamatan berkendara. Keduanya ini, pelek dan ban, sangat bekerjasama untuk menopang beban, menyalurkan tenaga mesin ke jalan, serta menjaga stabilitas saat berkendara. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pelek pada sepeda motor. Mari simak video berikut ini. Selanjutnya, pelek atau yang disebut frek. Pelek adalah rangka roda tempat ban dipasang. Jenis pelek: 1. Pelek jari-jari atau spoke wheel, terdiri dari jari-jari yang menghubungkan hub ke lingkar pelek. 2. Lebih fleksibel, cocok untuk jalan yang tidak rata. 2. Pelek palang atau yang disebut cast wheel, terbuat dari logam cor atau biasanya dari aluminium. 2. Pelek ini lebih kuat dan stabil di kecepatan tinggi. Selanjutnya, komponen pelek. Yang pertama ada rim atau yang disebut lingkar luar. Di sini ya untuk komponen rim atau lingkar luar, dan rim ini berfungsi sebagai tempat dudukan pada sepeda motor. Kedua, hub atau yang disebut tromol tengah. Gambar mungkin untuk hubnya ada di bagian sini, di dalamnya di tengah bagian tromolnya. Ini berfungsi sebagai terhubung ke poros roda sepeda motor. Yang ketiga, jari-jari atau yang disebut spokes. Itu khusus dari pelek jari-jari. Berfungsinya menghubungkan rim dan hub. 4. Bearing atau yang disebut dengan bantalan roda. Untuk bearing sendiri ada di dalam di tengah tromol, dan bearing ini berfungsi sebagai bantalan roda dan berputar dengan halus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ban pada sepeda motor. Mari simak video berikut ini. Jadi untuk ban, pengertiannya adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Struktur ban sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, tread atau tapak ban, berfungsi sebagai bagian luar yang menyentuh jalan dan sebagai menentukan grip dan pola pembuangan air. Yang kedua, seat well atau dinding ban, yaitu yang dimaksud bagian samping yang fleksibel sebagai menyerap getaran. 3. Bit, yaitu bagian tepi ban yang mengunci ke pelek. 4. Karkas atau lapisan rangka, struktur internal dari serat atau biasanya nilon atau polister. Selanjutnya ada jenis ban. Yang pertama, ban dalam atau tube type, yaitu menggunakan
ban dalam. Biasanya itu untuk pelek jari-jari. 2. Ban tubeless tanpa ban dalam. Mungkin contohnya seperti ini dari ban tubeless. Dan ban tubeless ini sifatnya lebih aman saat bocor. Maksudnya tidak langsung kempes total. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih hubungan pelek dan ban pada sepeda motor. Jadi hubungan pelek ini dan ban pada sepeda motor yaitu ban dipasang pada pelek melalui bit. Lalu tekanan udara di dalam ban ini untuk menjaga dari bentuk ban dan kestabilan saat berkendara. 3. Pelek memberikan struktur, sedangkan ban memberikan sebuah reaksi. Jadi fungsi dari sistem pelek dan ban secara keseluruhan, yang pertama menopang berat motor dan pengendara. 2. Menyerap getaran dari jalan. 3. Memberikan traksi atau cengkraman. 4. Menyalurkan tenaga mesin. Dan yang kelima, membantu pengereman saat berkendara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pelek dan ban pada sepeda motor secara keseluruhannya. Jadi sistem pelek dan ban pada sepeda motor bekerja sebagai satu kesatuan yang sangat penting, berfungsi dalam menopang beban, menyalurkan tenaga, serta menjaga kestabilan dan keselamatan saat berkendara. Saat motor dalam keadaan diam, berat motor dan pengendara ditopang oleh ban yang berisi udara bertekanan. Sementara pelek ini yaitu menjaga bentuk ban agar tetap bulat dan kokoh. Ketika mesin mulai bekerja, tenaga dari mesin diteruskan melalui rantai atau sistem penggerak ke poros roda. Kemudian memutar hub, tromol dan pelek. Pelek yang berputar akan menggerakkan ban, dan bagian tapak ban sendiri yang bersentuhan dengan jalan menghasilkan gaya gesek atau traksi sehingga motor tersebut dapat bergerak. Bearing yang ada di dalam tromol itu sangat membantu dengan putaran roda agar semakin halus dan mengurangi gesekan antara poros dan roda. Saat motor berbelok, bentuk ban yang melengkung memungkinkan roda tetap mencengkram jalan, dan saat pengereman, ban harus memiliki daya cengkram yang baik agar tidak terjadi slip. Namun dalam penggunaannya sering muncul berbagai masalah pada sistem ini dari sistem pelek dan ban. Salah satunya masalah umumnya itu adalah ban aus. Ban terasa botak. Dan itu biasanya disebabkan oleh tekanan angin yang tidak sesuai, beban berlebih, atau penggunaan ban yang sudah lama. Akibatnya daya cengkram itu berkurang dan berbahaya terutama saat jalan basah. Mungkin solusinya bisa untuk rutin memeriksa tekanan angin sesuai standar dan mengganti ban jika tapaknya sudah menipis.
Masalah lain adalah pelek yang bengkok. Nah, ini mungkin bisa sering terjadi karena benturan keras seperti menghantam lubang ataupun trotoar. Hal ini dapat menyebabkan getaran saat berkendara. Solusinya bisa melakukan spuring atau mengganti pelek jika kerusakan pelek ini sangat parah. Selain itu, bearing atau lahar pun yang ada di dalam tromol ini juga mengalami kerusakan, dan sering terjadinya ini dikarenakan ada suara kasar atau roda yang terasa seret. Penyebabnya bisa karena kurang pelumasan, kotoran yang masuk dalam bearing tersebut, ataupun usia yang sudah lama. Solusinya bisa mengganti bearing ada dalam tromol ini dengan yang baru, dan memastikan menggunakan tipe yang tertutup atau seal agar lebih awet. Selanjutnya dalam masalah yang lain, ban juga terasa kurang angin atau bocor. Kadang ban ini merasa ada kekurangan angin yang dapat disebabkannya oleh paku yang ada di trot jalan, lalu ada retakan ataupun pentil yang rusak. Hal ini membuat motor terasa berat dan tidak stabil. Solusinya bisa menambal atau mengganti ban serta memastikan tekanan angin yang sesuai dengan ukuran saat menambal ataupun mengganti ban yang baru. Nah, dapat saya simpulkan untuk sistem pelek dan ban secara keseluruhannya, sistem pelek dan ban ini akan bekerja secara optimal jika semua komponen, baik dari sistem pelek, baik komponen dari sistem ban, itu dalam kondisi yang baik dan dirawat secara rutin. Nah, untuk perawatannya yang sederhana saja, mungkin bisa seperti mengecek tekanan angin agar ban tidak bocor ataupun yang kekurangan angin lagi, lalu kondisi dalam tapak ban agar tidak terjadi kausan ataupun retak, dan serta memastikan pelek dan bearing yang ada di dalam tromol agar tetap baik supaya dapat mencegah kerusakan yang lebih serius dan menjaga keselamatan saat berkendara. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.